Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Saya Pandi Amar di Abimanyu dari kelompok 8. Disini akan sedikit menjelaskan mengenai bayi tabung dan inseminasi buatan dalam hukum Islam. Di sini saya akan sedikit menjelaskan ya terkait bayi tabung dan inseminasi buatan. Bayi tabung sendiri atau in vitro fertilization merupakan sebuah teknologi reproduksi yang membantu proses pembuahan sel telur oleh sel sperma di luar tubuh manusia, tepatnya di laboratorium, bukan di dalam rahim seperti pada kehamilan alami. Istilah tabung dalam bayi tabung ini merujuk pada proses pembuahan yang terjadi di dalam tabung atau reaksi laboratorium, dan embrio nanti hasil dari pembuahan akan ditanam kembali ke rahim sang istri. Selanjutnya, inseminasi pembuatan, proses memasukkan semen yang telah diproses ke saluran reproduksi betina menggunakan alat khusus, insemination gun, prosedur medis yang bertujuan membantu pasangan yang mengalami kesulitan memiliki anak dengan cara memasukkan sperma yang sudah diproses langsung ke dalam rahim wanita pada saat evaluasi pelepasan sel telur. Tujuannya agar sperma lebih mudah mencapai dan membuahi sel telur sehingga meningkatkan peluang kehamilan. Adapun metode-metode dari inseminasi buatan yaitu intrauterine insemination, IUI, yang artinya sperma dimasukkan langsung ke dalam rahim. Ini metode yang paling umum dan paling efektif. Yang kedua ada intracervical insemination atau ICI, yaitu dimana sperma ditempatkan di serviks, biasanya tanpa proses pencucian sperma. Ini biasanya dilakukan kepada hewan. Teknik proses inseminasi buatan itu sendiri sebenarnya melalui banyak tahap. Cuma akan saya ringkas. Yang pertama, sel sperma dari sang suami itu akan dikeluarkan dan diperiksa. Setelah itu sel sperma tersebut akan dicuci dan diproses di laboratorium untuk memilih sel sperma yang sehat dan aktif. Kemudian dicuci itu maksudnya adalah memisahkan dari cairan seminal dan kotoran. Setelah itu jika sudah dibersihkan, sel sperma yang sudah diproses tadi itu sudah siap digunakan untuk inseminasi. Itu untuk untuk laki-laki. Dari sisi perempuan ya, adapun prosesnya pemeriksaan kesuburan dan pemantauan ovulasi menggunakan USG transvaginal dan tes hormon, terutama luteinizing hormon. Dan selanjutnya kadang-kadang pun perempuan itu akan diberi obat penyubur untuk merangsang pelepasan sel telur atau ovulasi. Dan setelah itu melakukan proses inseminasi dilakukan pada waktu yang sudah tepat, biasanya 24 jam sampai 36 jam setelah ovulasi itu dituju. Dokter yang menggunakan spekulum untuk membuka bagian vagina dan melihat serviks atau leher rahim. Kemudian kateter kecil berisi sel sperma tadi yang sudah dicuci dan diproses melalui laboratorium dimasukkan melalui vagina dan serviks ke dalam rahim. Nanti sel sperma tersebut akan disemprotkan perlahan ke dalam rahim dekat saluran tuba falopi agar sperma bisa bertemu dengan sel telur.
Hukum inseminasi pada hewan. Eh, sini ada dua hukum yang menyatakan. Yang pertama ada mubah, yang kedua ada haram. Yang pertama mubah, dengan alasan menggunakan sperma dari pejantan sejenis untuk menjaga nasab. Jadi misalkan ada 5 sapi betina yang dibuahi oleh satu pejantan, itu sah. Tapi kalau misalkan 5 betina dan 2 jantan, itu tidak dibolehkan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melarang praktik inseminasi ini atau meminjamkan pejantan untuk membuahi hewan betina secara langsung. Namun diperbolehkan inseminasi buatan ini sebagai solusi lebih baik dan praktis. Kemudian hukum ini didukung oleh menggunakan analogi atau kias dengan pembuahan buatan pada tumbuhan yang pernah disinggung oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau akhirnya memperbolehkan pembuahan buatan karena hasilnya lebih baik. Yang kedua adalah hukum haram. Apabila mencampur hewan beda spesies, jadi kayak misalkan perkawinan silang antara kucing dengan kambing, itu diharamkan karena dianggap merusak ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Hukum proses bayi tabung dan inseminasi pada manusia. Sebenarnya setelah saya riset tadi atau mencari materi, ternyata hukum proses inseminasi buatan pada manusia dan bayi tabung itu hampir sama semuanya. Itu MUI berfatwa bahwa hanya ada dua, yaitu mubah diperbolehkan dan diharamkan. Diperbolehkan yang pertama diperbolehkan jika menggunakan sel sperma dari suami yang sah dan sel telur istri yang sah. Dan nanti setelah dibawa ke laboratorium, embrio ditanamkan pada rahim istri sah. Nah, ini dianggap sebagai ikhtiar medis yang sah untuk membantu para pasangan suami istri yang sedang mengalami kesulitan memiliki anak secara alami, serta dengan prinsip menjaga keberlangsungan keturunan. Yang kedua, haram. Ini ada beberapa alasan mengapa proses inseminasi buatan pada manusia dan bayi tabung ini diharamkan. Yang pertama, haram apabila proses inseminasi buatan atau bayi tabung itu melibatkan sel sperma atau sel telur dari pihak ketiga atau pendonor. Itu karena dianggap dapat merusak kemurnian nasab dan setara dengan zina biologis. Nanti anak yang lahir dari proses inseminasi atau bayi tabung itu tidak memiliki nasab yang jelas dan status hukumnya tidak sah menurut Islam. Nah, itu. Ada alasan lain itu juga haram, ya, diharamkan dengan alasan lain, yaitu menggunakan embrio hasil inseminasi atau bayi tabung ini ditanamkan pada rahim wanita lain selain istri sendiri atau titipan rahim. Ini dapat menimbulkan keracunan nasab, karena kebingungan nasab nanti anaknya, dan akan memiliki masalah warisan. Dengan menggunakan prinsip saat azariyah atau menolak kemudaratan, ini dilarang untuk menggunakan praktik ini. Dan Yusuf Al-Qaradawi menegaskan bahwa inseminasi buatan khususnya inseminasi buatan hanya boleh dilakukan dalam keadaan darurat, yaitu kebutuhan sangat mendesak untuk memperoleh keturunan dan pernikahan yang sah. Jika tidak dalam kondisi darurat, maka tidak diperbolehkan melakukan inseminasi buatan. Dan adapun alasan lain mengapa inseminasi buatan
atau bayi tabung ini diharamkan, yaitu menggunakan sel sperma suami yang sudah dibekukan, yang sudah meninggal. Itu juga dilarang karena akan menimbulkan masalah hukum nasab dan warisan. Terkait hukum sewa rahim, dalam perspektif Islam itu sangat diharamkan oleh mayoritas ulama dan lembaga keagamaan, salah satunya Majelis Ulama Indonesia atau MUI, dengan berbagai alasan. Yang pertama ada nasab dan garis keturunan yang tidak jelas. Anak yang lahir dari rahim wanita pengganti itu dianggap tidak sah secara hukum Islam karena nasabnya akan menjadi kabur dan tidak jelas. Dalam Islam, ibu sejati adalah ibu yang memberikan ovumnya, mengandung, melahirkan dan menyusui anaknya. Jika rahim itu disewakan kepada wanita lain, maka hubungan keibuannya menjadi rancu dan anak tersebut tidak dapat dianggap sebagai anak kandung pasangan yang menggunakan jasa rahim pengganti itu. Yang kedua adalah larangan memperjualbelikan atau menyewakan organ tubuh. Rahim adalah bagian tubuh manusia yang tidak boleh diperjualbelikan atau disewakan. Praktik sewa rahim ini dianggap melanggar prinsip akad yang sah dalam Islam karena tubuh manusia tidak boleh diperlakukan atau digunakan sebagai komoditas atau alat. Yang ketiga adalah kemudorotan dan kerusakan sosial. Sewa rahim dapat menimbulkan berbagai permasalahan hukum, permasalahan sosial, dan permasalahan etika, seperti perselisihan hak asuh, perselisihan warisan, dan kebingungan identitas anak. Oleh karena itu, praktik ini dianggap membawa lebih banyak mudorotnya daripada manfaatnya, sehingga harus dihindari sesuai prinsip Sa'ad Az-Zariyah, yang artinya menutup jalan kemudorotan. Ada beberapa pandangan ulama besar Islam itu mengenai bahwa kehamilan hanya boleh terjadi dalam ikatan pernikahan yang sah antara suami dan istri. Kehamilan melalui rahim orang lain yang bukan istri sah dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam dan membingungkan status anak. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulannya, yang pertama, hukum inseminasi buatan dan bayi tabung pada dasarnya boleh halal jika sperma dan ovum berasal dari suami istri yang sah dan rahim yang dipakai juga rahim istri secara hukum berdasarkan ayat, hadis, kaidah, usul fiqh, fatwa ulama seperti Mahmud Saltud dan Fatwa MUI DKI Jakarta. Yang kedua, namun jika sperma berasal dari orang lain, donor, atau dari bank sperma yang bercampur berbaur, maka hukumnya haram. Yang ketiga, demikian juga jika rahim yang dipakai untuk melakukan inseminasi buatan atau bayi tabung itu adalah rahim istri, maka hal itu diperbolehkan, tetapi jika yang digunakan adalah rahim orang lain, maka haramlah hukumnya. Yang keempat, adapun anak dari hasil inseminasi atau bayi tabung yang spermanya dari suami yang sah dan rahim yang digunakan adalah rahim istri yang sah, maka anak itu termasuk anak yang sah menurut pendapat terkuat. Sedangkan jika spermanya dari orang lain, donor, dan atau rahim yang digunakan bukan rahim istri, maka anak yang terhukum sebagai anak zina sehingga hak wali dari warisnya sama dengan anak zina. Hilang martabat muhrim darinya sehingga adik perempuannya, saudaranya perempuan, dan ibunya dapat dinikahi laki-laki lain yang punya sperma tersebut, seperti komentar Prof. Dr. Uzaimah T. Yanggu. Sekian dari presentasi kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.